Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Santapan Pagi bersama dengan Hagias TV. Saya Wahyu Widiawati hadir di ruang dengar Anda di hari Rabu 10 Juni 2026. Ya, Saya tidak sendirian, ada Pastor Pastor James James. Roy. Ya, Ya, apa kabar Pak James? mantap. Mantap. Pagi-pagi ngopi. Mau nambah lagi? Iya, nanti buat sendiri, Bu. Ya, Pak James ini adalah behind man dari Hagias Ministry, sahabat terkasih. Beliau juga gembala di GBI Batu Penjuru. Hari ini Pak James mau mengajak kita belajar berseri ini ya, Ya. membahas tentang Doa Bapa doa kami. Bapa kami. Doa Bapa Masih kami. di datanglah Datanglah kerajaanmu kerajaanmu. di bumi seperti di Ya. sorga. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Jadi sebuah doa yang mengharapkan, meminta supaya kerajaan Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang di sorga, kehendak Bapa di sorga itu terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Nah, saudara, jadi banyak orang berpikir bahwa kita nanti mati baru kemudian kita bisa mencicipi, bisa merasakan, bisa menikmati kerajaannya, bisa menikmati kehendaknya setelah kita mati. Tetapi waktu kita hidup, kita semua hidup di dalam semua kefanaan, kesusahan hidup, penderitaan, dan semuanya. Loh, enggak, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa, Tuhan Yesus yang mengajar mereka untuk berpikir bahwa kehendak Allah yang di sorga itu datang, bisa terjadi, bisa terpenuhi, bisa tergenapi dalam hidup setiap saudara dan saya. Nah, ini di dalam Matius pasal 6 ini, Tuhan Yesus mendorong mereka untuk berdoa, meminta supaya yang di sorga, kehendak Tuhan yang di sorga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, apa yang kita sudah bahas dari minggu-minggu lalu adalah apa sih kehendak Tuhan? Jadi kehendak Tuhan itu adalah saudara dan saya mempunyai hidup. Dan saudara sudah mulai hidup yang dimana saudara dari gelap kepada terang Allah yang ajaib sudah dipindahkan. Di mana hidup yang saudara yang belum percaya kepada Tuhan, saudara dari orang yang terhilang, saudara dari orang-orang yang terbuang, yang dimurkai Tuhan, sekarang saudara mempunyai hidup yang berpihak pada Tuhan. Saudara yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara menjadi anak-anak Allah. Nah, itu adalah kehendak yang paling utama. Di mana Tuhan menghendaki supaya tidak seorang pun binasa. Tuhan menghendaki saudara dan saya diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari akhir kehidupan neraka. Diselamatkan dari dunia yang gelap yang tidak mengenal Allah ini. Nah, sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah. Sudah mempunyai hidup yang baru. Nah, kehendak Tuhan yang selanjutnya adalah berjalan dalam hidup yang baru ini. Berjalan dalam hidup yang baru ini. Nah, hidup yang baru ini yang firman Tuhan berkata bahwa, hey, Tuhan menghendaki, kehendak Tuhan yang di sorga adalah saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang seperti apa? Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam menjadi berkat, hidup kudus, hidup tidak lagi melakukan dunia yang gelap, melakukan dosa, tetapi hidup yang mengikuti firman Tuhan Yesus. Nah, dari kita mengikuti ini, saudara dan saya melakukan hidup yang benar. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan saudara yang pribadi. Dari kebiasaan yang dulu dunia yang gelap, masuk dalam mempunyai kebiasaan yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Melakukan firman Tuhan. Hidup saudara pribadi berubah.
hidup saudara pribadi berubah. Ya. Jadi sebuah kehidupan di mana saudara menjalani hidup yang baru ini. Hidup yang berubah. Meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kebiasaan yang tidak benar apa semuanya. Nah, itu pribadi saudara. Nah, dari pribadi saudara, firman Tuhan berkata, dari dalam diri saudara keluar aliran-aliran air hidup. Nah, saudara bertumbuh. Dari percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi hidup yang berubah, melakukan firman Tuhan, dan saudara bertumbuh. Saudara mengikut Tuhan. Nah, sekarang saudara bertumbuh. Saudara menjadi hidup yang berbuah. Ada buah-buah dalam kehidupan saudara. Ada berbuah-buah. Ada buah secara rohani. Saudara ke gereja. Saudara memberi persembahan. Ada kehidupan secara berkat-berkat. Saudara, apa yang saudara kerjakan di dalam dunia ini berhasil. Saudara yang masih sekolah, nilai-nilai saudara menjadi berubah, menjadi nilai-nilai yang orang yang baik. Saudara menjadi orang yang murah hati. Saudara menjadi, ada buah-buah yang dari dalam diri saudara keluar menjadi berkat. Menjadi berkat melakukan sesuatu. Nah, itu adalah kehidupan yang masuk menjadi kehidupan yang memberkati. Hidup yang berbuah, action di dalam kehidupan. Nah, ini kita jalani. Nah, ketika saudara menjalani itu, saudara memenuhi sebuah kehidupan yang sesuai dengan rencana Bapa di sorga, dalam kehidupan saudara. Dan kita mau semuanya demikian. Nah, jadi kalau di dalam dunia ini, kita mengejar kehidupan seperti orang di dalam dunia. Apa? Kejar uang. Nah, karena di dalam kehidupan ada banyak keperluan yang perlu dibayar, di mana juga dia butuh untuk berhidup berkelanjutan, mesti juga bayar makan, mesti bayar dapat tempat tinggal berkelanjutan. Terus kemudian apa dalam kehidupan di dalam dunia ini? Loh, dia berharap hidupnya itu menjadi hidup yang mapan. Kemudian menjadi hidup yang kemudian berkarya. Menjadi hidup yang, nanti kalau saya tua, saya mau memberikan legacy kepada anak-anak saya. Apakah pabrik, apakah dikenal sebagai, bapaknya itu orang hebat loh. Dia meninggalkan nama. Nah, itu yang kita kejar di dalam dunia. Yang punya kebutuhan kehidupan. Ya. Nah, waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengejar adalah kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan Yesus. Waktu kita mengenal Tuhan Yesus berubah konsep pikir kita. Jadi kita berpikir apa yang Bapa di sorga kehendaki. Bukan kita berjalan di dalam dunia ini mencoba untuk survive dalam dunia yang gelap. Dan kita butuh uang. Kita mencoba survive dalam dunia yang gelap. Kita mencoba untuk sehat selalu dan tidak pernah sakit. Wah. Kita mencoba di dalam dunia ini menjadi orang yang happy terus. Lalu untuk happy, kita mau jalan-jalan, kita mau makan enak, kita mau beli barang-barang yang kita suka, kita mau... Nah, ini yang kita kejar di dalam dunia. Ada uang, ada kesehatan, ada kesenangan, ada banyak aspek-aspek di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang kita kejar dalam dunia. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehendak Bapa di sorga, itu yang kita kejar. Dari mana kita tahu kehendak Bapa? Dari kita mengenal Dia, mengenal firman-Nya. Jadi kita tahu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki aku hidup benar. Tuhan menghendaki aku hidup kudus. Tuhan menghendaki aku
hidup menjadi berkat. Nah, kita tahu kehendak Tuhan. Nah, inilah yang kita doakan. Bapa, jadilah kehendak-Mu yang di sorga itu datang dalam hidupku. Bukan dalam hidup yang di dalam kita lihat dalam seperti dunia, tapi hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu terjadi. Tuhan menghendaki saya menjadi hidup benar. Dan di dalam ketika kita melakukan hidup yang benar itu, hidup yang kudus itu, kita akan diberi damai oleh Tuhan. Kita akan diberi sukacita oleh Tuhan. Kita akan diberi sukacita dan damai dari kita melakukan kebenaran. Sehingga konsep jadilah kehendak-Mu itu bukan cuma sekedar yang pagi hari ini menjadi doa kita, tetapi kita jalani sepanjang hari ini menjadi realita. Yaitu kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan hidup benar, hidup kudus, hidup menjadi berkat, hidup yang memuliakan Tuhan, dan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi pagi hari ini kita melangkah lebih lanjut mengenai sebuah kehidupan yang adalah kehendak Bapa di sorga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke. Jadi sampai di sini saudara nangkap bahwa ada kehendak Tuhan yang di sorga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan Matius pasal yang ke-6 ini, di dalam doa ini menjadi doa, menjadi keinginan, menjadi harapan kita. Tuhan, kehendak-Mu yang di sorga datang dalam hidupku. Kehendak-Mu yang di sorga. Tetapi sekarang Tuhan mengajar kita melangkah lebih dalam, yaitu saudara mewujudkan itu dalam hidup saudara dan saya. Kalau di dalam perjanjian lama yang kita bahas di minggu-minggu yang lalu, di dalam perjanjian lama kita ini berdoa, Tuhan, Engkau bebaskan bangsa Israel, Engkau bebaskan umat-Mu, Engkau tolong dari bangsa Mesir. Lalu yang terjadi adalah mereka berdoa, mereka diam saja, lalu Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi masuk dalam perjanjian baru, saudara dan saya adalah carangnya. Saudara dan saya adalah agennya. Agen perubahan itu. Perubahan itu datang, perubahan dari perubahan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup dan saudara dan saya. Karena saudara bagian dari perubahan itu. Jadi pada pagi hari ini, mari taruh dalam iman saudara, taruh dalam pikiran saudara, taruh dalam hati saudara. Saya adalah yang akan menggenapi kehendak Tuhan yang di sorga. Saya adalah yang akan mewujudkan kehendak Bapa di sorga. Saya adalah orang yang menjadi alatnya Tuhan. Supaya kehendak Bapa di sorga terjadi dalam hidup saya. Jadi bukan saya yang sekedar berdoa, lalu kemudian setelah itu, ayo kembali tidur lagi dah. Ayo kembali ke cara yang lama lagi, nonton. Ayo kembali kepada hidup yang lama lagi, merenungi nasib. Lalu kemudian, memangnya ada perubahan apa sih? Biar Tuhan yang wujudkan. Dan kita ikuti santapan pagi besok. Berharap lagi, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi. Lalu kemudian setelah itu, kembali kepada cara hidup sebelum kita kenal Tuhan.
Nah, tapi pada pagi hari ini, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah agen perubahan itu. Allah bekerja bukan di luar saudara. Allah bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya menggeluti di dalam ada sebuah dunia perfilman juga, atau ada bikin konten-konten kecil-kecilan, ngambil video recording di video kecil-kecilan. Dan saya belajar ada sebuah kata yang sangat berkuasa di sana, yaitu kata action. Wah, jadi sesuatu yang di dalam dunia perfilman mereka persiapan begitu banyak, melakukan begitu banyak. Jadi dari tim skrip sudah mengarang ceritanya, memberikan direction. Hari ini yang mau di taking ngomongnya seperti apa. Jadi ada yang dikerjakan gitu dari skrip. Lalu yang bagian persiapan kamera sudah standby, berdiri semuanya, sudah mengerjakan semuanya, sudah siap-siap ngambil kamera di kiri, kamera di kanan. Lalu kemudian sutradara sudah ada melihat hasil dari kamera itu, memperhatikan semuanya. Lalu yang kemudian menjadi artisnya sudah duduk, tapi semua itu tidak akan ada hasilnya kecuali ada satu kata yang mereka harus katakan, yaitu action. Nah, kata action itu yang merupakan sesuatu yang membuat mereka, oh sekarang saatnya, sekarang mulai. Jadi waktu dibilang action, orang kamera lalu mulai mengambil gambar, orang sutradara memulai merekam semuanya. Jadi semuanya berlangsung, semuanya mengerjakan, semuanya melihat proses itu dari sebuah kata, action. Nah, kita mengharapkan kehendak Tuhan terjadi, yang di sorga terjadi dalam hidup kita. Kehendak apa? Oh ya itu yang tadi. Saudara hidup benar, saudara berbahagia, saudara hidupnya berbuah-buah. Lalu itu akan menghasilkan damai, menghasilkan sukacita ketika kita melakukan. Dan itu semuanya dimulai dari sebuah kata. Action. Di mana di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 itu doa ya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya mau Tuhan. Saya rindu Tuhan. Keluargaku dipulihkan. Saya rindu Tuhan. Saya jadi berkat. Nah, tetapi sesudah Matius pasal yang ke-6 ini, saudara, amin. Sekarang Tuhan berkata, sekarang action. Saudara dan saya mengerjakan. Jadi waktu Tuhan Yesus berjalan di dalam dunia ini mengajar murid-muridnya bertahun-tahun. Sampai kepada Matius 28, bagian dari di mana Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, sekarang saatnya kamu action. Tuhan Yesus berkata, pergi. Ojo doa tok. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Pergi. Mereka bertobat, baptis mereka. Mereka percaya, ajar mereka. Pergi kemana? Pergi dari kotamu, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, action. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus mulai hilang di awan-awan, mereka masih lihat. Sampai malaikat yang kemudian berkata, "Hei, kenapa engkau bengong aja melihat Tuhan Yesus naik ke sorga?" Dan kata lain, loh, Tuhan Yesus berkata sudah action. Kalau dunia perfilman, sudah action. Kok kalian masih bengong-bengong sih? Ngomong. Yang menulis skrip berkata, kata pertama. Yang sutradara berkata,
nunjuk-nunjuk kepada artisnya, kamu, gitu. Yang rekaman melotot-melotot, yang melihat kameranya, kok tidak ada yang ngomong gitu. Tidak ada yang mulai action. Hanya bengong-bengong. Kalau dalam film kan action kita sudah baca dulu skripnya, memahami. Nah kalau dalam kehidupan kita kan nggak tahu itu mulainya dari mana nih. Nah, Action. Terus kita mulai di mana? Begini. Jadi kenapa orang bengong? Salah satunya adalah karena mereka melihat sesuatu ini adalah dunia rohani. Oh, kita kan berdoa, kita kan orang Kristen. Ini kan dunia rohani. Jadi, konsepnya mereka adalah Tuhan kan di sorga. Jadi, seperti perjanjian lama, yaitu mereka mesti buat apa dong? Kita cuma bisa diam. Karena kita ini mereka bangsa Israel itu dijajah. Mereka itu budak di Mesir. Lalu memangnya kita mesti buat apa? Kita budak, kita begini. Nah, yang action itu Nabi Musa datang kepada Raja Firaun. Biarkan umatku pergi. Tidak mau? Nih, Tuhan melalui Musa ada action. Lalu ternyata Musa mengambil tongkatnya, mencelupkan ke sungai Nil, lalu air menjadi darah. Lalu kemudian Firaun tidak mau dengar. Lalu Musa dengan kuasa Tuhan melakukan mujizat. Tulah datang belalang pelahap. Tulah datang kodok muncul di mana-mana. Bangsa Israel diam aja. Diam aja. Gitu. Loh, masuk perjanjian baru berbeda. Jadi yang pertama adalah saudara taruh dalam pikiran saudara, taruh dalam hati saudara, taruh dalam iman saudara. Tuhan menghendaki pertama, seperti yang pagi ini kita berdoa. Ini harapan kita, kehendak Tuhan yang terjadi. Yang kedua adalah saudara bekerja. Saudara melakukan. Karena Allah tidak di luar kita, Allah ada dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, percaya hidupmu itu adalah yang awal dari saudara action. Percaya bahwa saya adalah agen. Tuhan menghendaki pergi. Jadikan semua bangsa murid pergi. Jadi saya taruh dalam hidup saya adalah carangnya Tuhan. Jadi apa yang saudara lakukan biasa pada hari ini, Paulus berkata begini, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Paulus berkata dengan kata lain, menaruh dasar adalah saudara mulai dari apa yang ada. Jadi kalau hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni, saudara dengar acara ini. Oh iya ya, saya ini, jadi kalau begitu, saya ini adalah anak-anak Allah. Saya ini orang Kristen. Saya ini adalah agennya Tuhan. Saya ini akan mewujudkan rencana Tuhan. Mulai dari mana? Nah, apa yang saudara biasa lakukan? Percaya itu bukan sekedar kehidupan saudara jasmani, lalu saudara hidupnya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Loh, enggak. Karena Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus dicurahkan tinggal dalam hidup saudara. Jadi apa yang saudara lakukan setiap hari adalah bagian dari mewujudkan rencana Tuhan. Apa yang saudara lakukan setiap hari ini adalah bagian dari Allah bekerja memulihkan hidup saudara. Saudara nonton saat pada pagi hari ini bersama dengan saya.
adalah bagian dari saudara. Allah mempersiapkan hidup saudara, menjalani hidup ini, hari ini. Jadi, dari saudara taruh dalam iman saudara, saya adalah agen Tuhan. Setelah itu, saudara, apa yang saudara jalani setiap hari, itu bukan dikotomi atau pemisahan dunia. Oh, waktu saya berdoa, saya baru masuk alam roh. Waktu saya makan, saya masuk alam jasmani. Enak. Saya tidak berkata, puji Tuhan. Oh, haleluya. Setiap suap kita, haleluya. Loh, enggak. Itu adalah kegiatannya. Kegiatan rohani kita ke gereja. Tetapi kita adalah manusia rohani, dan manusia yang kita jalani hidup ini, manusia yang jasmani juga. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini. Jadi kita menjalani sekaligus. Aku, eksistensi saudara dan saya, itu menjalani kehidupan sekaligus. Tidak memisahkan dua macam dunia. Atau bangun rohmu dengan cara kegiatan rohani. Waktu saudara nonton ini, saudara membangun roh saudara. Setelah saudara selesai acara ini, saudara menjadi kecil lagi. Kenapa? Karena saudara orang kecil. Dunia, realita orang kecil. Loh, enggak. Saudara, diri saudara adalah, eksistensi saudara adalah, aku adalah manusia jasmani yang kelihatan. Aku adalah manusia mental, jiwani, ada pikiran tidak kelihatan, ada perasaan tidak kelihatan, ada kehendak yang belum diwujudkan tidak kelihatan, dan kita adalah manusia rohani. Ada roh kita, ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, dan ini aku, eksistensi. Jadi waktu kita berdoa, kegiatannya rohani. Tapi kita kan jasmani juga, kita ngomong. Kita kan jiwani juga, kita berpikir, Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi. Nah, kita amin. Oh, jangan memisahkan dunia. Oh, sekarang saya masuk dunia jasmani. Saya hadapi dunia sendiri. Loh, enggak. Karena Allah tidak di luar kita. Nah, kenapa itu terjadi di dalam dunia perjanjian lama? Karena memang Allah tidak tinggal dalam roh manusia. Karena manusia adalah manusia berdosa. Tetapi waktu saudara masuk perjanjian baru, saudara dan saya, bukan cuma kedudukannya menjadi anak-anak Allah, tapi saudara dan saya adalah manusia, anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah manusia rohani. Jangan pisahkan menjadi dikotomi. Dua macam dunia yang kita jalani. Enggak, satu macam dunia. Dunia jasmani dan dunia rohani. Eksistensi saudara itu satu. Jadi, waktu saudara selesai berdoa, saudara, saya mau masak. Saya sebentar siang mesti jemput anak sekolah. Anak-anak libur, dia ada di kamar. Saya mesti bangunin dia. Kenapa? Loh, biasanya bangun jam 6, jam 7 berangkat sekolah. Ini jam 9 masih di tempat tidur. Loh. Tapi yang berbeda adalah diri kita. Dulu kita kata-katain dia. Kamu masih tidur kayak binatang masih di kubangan. Lalu kita kata-katain dia, kamu bangun, kamu kok tidur kayak nama binatang begitu. Loh, sekarang kita berubah. Kita datang, nak, bangun nona. Dia belum bangun, kita elus-elus. Kita, ayo. Dan anak kita mulai melek. Kenapa mama saya kok berubah ya? Kenapa? Dulu mama saya itu namanya sumbu pendek. Apa namanya? Mama saya namanya
Mama sumbu pendek. Apa itu? Sumbu pendek gitu. Kenapa? Jadi sama seperti bom, ada sumbunya pendek. Kalau dinyalain sebentar lagi meledak. Nguamuan gitu. Loh, sekarang mama saya kok namanya berubah? Apa? Panjang sabar. Wah. Kita juga nggak sadar kok bahwa kita berubah. Kenapa? Karena kita berubah dari dalam. Jadi konsep ini, saudara sadar, saudara ala agen, setelah itu saudara jalani setiap hari. Sama kegiatannya. Tapi yang di dalamnya berubah. Anak akan lihat, kok mama saya dulu namanya apa? Cemberut selalu. Oh, apa? Kok namanya panjang banget? Cemberut. Cemberut gitu. Kenapa? Mukanya itu loh. Cemberut gitu. Begitu. Tapi sekarang, kok mama saya sedikit-sedikit senyum. Senyum. Apaan sih gitu? Mama kok senyum-senyum? Ya mama berkata, ya lucu. Lucu. Lucu apa? Ya kamu lucu. Kamu lucu gimana? Loh kita baru bangun tidur. Ya lucu. Kamu tuh mama ingat dulu waktu kamu kecil. Loh mama kok lebay banget sih. Loh. Jadi sesuatu yang konsepnya berubah. Mamanya berkata, emangnya kenapa? Biasa aja sih. Gitu. Biasa aja. Lah. Mama merasa biasa jalani hidup. Anak merasa berubah karena ada perubahan dalam diri kita. Nah, perubahan itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini tidak ada dalam agama lain. Yaitu, hidup saudara berubah sejak saudara terima Tuhan Yesus. Lalu saudara terima Tuhan Yesus, saudara anak-anak Allah, saudara jalani kehidupan yang sama. Kegiatannya sama. Tetapi, diri saudara ada aliran air hidup dan perubahan itu terjadi, berubah terus. Nah, ini yang dikatakan paginya kita berdoa, Matius 6, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di sorga. Apa? Di sorga itu damai, happy. Kalau kita dulu, nggak ada. Kalau kita hidup seperti perjanjian lama, nggak ada. Karena kita nggak lihat Tuhan. Tuhan bekerja di luar kita. Sekarang Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi waktu kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Tuhan berkata, action. Ayo lakukan. Ayo kerjakan. Jadi yang kita kerjakan adalah kehidupan yang sama setiap hari. Kegiatannya kita masak. Tapi ada yang berbeda. Dari dalam diri kita. Perubahan dari dalam diri kita. Lalu keluar. Nah, saudara menjadi agennya Tuhan. Nah, apa sih yang firman Tuhan definisikan mengenai yang terjadi? Lah, yang Tuhan kerjakan adalah, hey, dalam diri saudara ada damai. Dulu dalam dunia yang gelap, kita mengejar damai itu. Apa? Nonton yang lucu-lucu. Nonton yang dagelan. Nonton yang komedian. Kita ketawa. Pas kita lihat anak kita, cemberut lagi. Kita nonton lagi ketawa. Lihat anak, kita lihat masakan. Ini kompor sudah dimatikan belum ya? Cemberut lagi. Kita lihat yang lucu-lucu, happy. Tapi kita lihat tetangga kita, cemberut lagi. Loh, kenapa? Karena itu kita di dunia mencari kebahagiaan. Dalam dunia yang kita belum kenal Tuhan. Kita mencari kebahagiaan. Dan kita mempunyai konsep uang bisa bayar. Kita mencari kegiatan yang membuat kita lucu-lucu dan happy-happy. Kita mencari lingkungan dan macam-macam teorinya. Sekarang, waktu kita ketemu Tuhan, orang berkata kegiatan rohani. Loh, bukan kegiatan rohani. Kegiatannya bisa rohani, saudara. Nonton ini kegiatan rohani. Santapan pagi. Tapi saudara adalah manusia rohani. Sama. Ada roh, manusia rohani. Ada manusia jiwani. Mental. Psikis. Ada manusia jasmani. Iya, tapi satu kok. Jangan dipisah-pisahkan.
Itu saudara dan saya. Nah, kita mengikut Tuhan ini, ada perubahan dari dalam diri kita. Jadi konsepnya adalah, makanya Tuhan Yesus berkata, kita mengenal Tuhan Yesus, berubah. Allah di dalam hidup saudara dan saya. Allah hidup dalam diri saudara dan saya. Nah, ada dari saudara kita yang kemudian belum bisa nangkap ini. Mungkin karena belum percaya ke Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya doakan setiap saudara, alami, percaya Dia, ikuti program ini. Saya berdoa, Tuhan ubah konsep mereka, ubah jamah hati mereka. Karena ini bukan perkara saudara dan saya. Ini perkara kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup saudara berubah. Hidup saudara berubah. Bukan saya yang ubah. Jadi tidak ada gunanya kita berdebat. Oh, saudara harus terima. Mana yang lebih logik? Wah, mana yang lebih sahih? Mana yang lebih benar? Nah, itu saudara di dalam dunia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana kita dalam dunia yang gelap, kita berputar-putar mencari jalan keluar dari hidup ini. Jalan keluarnya kita harap happy. Keluar kita berharap sehat selalu. Keluar kita berharap menjadi orang sukses. Itu yang kita kejar. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkata, bukan itu tujuannya hidup saudara. Tujuan hidup saudara adalah mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Nah, waktu kita kenal, Tuhan Yesus berkata begini, berdoa, biar kehendak Tuhan di sorga terjadi. Nah, tetapi terjadi itu bukan sekedar doa, kegiatan rohani. Terjadi itu saudara jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus, nah, kita nggak mampu masak menjadi seenak rumah makan itu. Kita nggak mampu masak ayam seenak yang terkenal. Yang modelnya ada gambar ayamnya lah. Yang modelnya ada gambar pamannya lah. Yang brandnya ada ayam panasnya lah. Nggak mampu. Dan anak makan tidak di rumah makan. Anak makan di meja makan kita. Yang suasananya tidak seperti, kafe A, kafe B. Yang ada lagunya. Yang ada ruangannya harum. Yang mejanya bersih. Loh, kita nggak bisa ubah. Tapi, saudara dan saya adalah manusia rohani. Ada Allah Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus berdoa. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Sekarang action. Nah, saudara action, saudara mengerjakan. Sementara saudara mengerjakan, saudara berdoa, Tuhan, beri aku kuasa-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, apa yang aku masak ini, anakku mau makan. Anakku mau makan. Kenapa? Karena susah sekali membuat anak itu makan. Anak itu tidak mau makan sayur. Anak itu tidak mau makan yang keras-keras. Anak itu tidak mau makan yang kelihatannya tidak biasa mereka lihat. Yang biasa mereka lihat itu model iklan. Anak itu tidak mau makan yang baunya tidak, atau yang baunya yang menurut mereka kok aneh ya. Baunya kok tidak menarik ya. Loh, kita ini orang tua disuruh berpikir gimana caranya untuk menyaingi semuanya. Gimana caranya membuat itu. Dulu kita jawabnya, makan no. Kalau mau makan sana, masuk kamar.
Kalau nggak mau makan, dulu kecil, nih, tak sentil. Nggak mau makan, diseneni, saudara. Dingamu-ngamui, dimarah-marahin, saudara. Dulu sampai kita ngomong, dulu waktu kamu kecil memang dari dulu sama tak cekokin. Wah, sekarang sudah gede, nggak bisa. Jadi, ketika kita menjalani hidup yang baru ini di dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkata, action. Kita mengerjakan. Kita butuh mujizat loh. Kita butuh Tuhan kasih hikmat nih Tuhan. Gimana? Kita butuh, hey, melangkah. Sekarang melangkah. Tuhan, kita butuh, Tuhan, aku ini sudah habis pikiran nih. Mesti apa? Begitu. Saya sendiri nggak ngerti loh. Gitu. Bahwa hey, nggak mudah luar biasa. Suruh anak makan. Gitu. Mereka bosenan. Kenapa? Lawang mereka nonton acara aja gampang kok scroll. Mereka sekarang mau makan yang di scroll langsung. Yang modelnya yang gampang. Ya sudah ada tempatnya tinggal pluk. Ya begitu maunya begitu. Terus yang instan begitu. Loh, kita ini orang tua susahnya luar biasa. Loh, saudara butuh pekerjaan Roh Kudus. Saudara butuh mujizat. Saudara butuh pertolongan Tuhan. Saudara butuh hikmatnya Tuhan. Gitu. Hikmatnya Tuhan. Jadi tidak mudah. Jadi yang kita jalani adalah kita berdoa biar kehendak Tuhan jadi. Lalu kita action. Nah, kita jalani hidup ini yang biasa kita kerjakan tetapi ada yang berbeda. Berbedanya adalah di dalam diri kita. Tuhan, aku mau jadi carangmu Tuhan. Aku mau berbuah. Oh, berarti nanti hari Minggu aku kesaksian. Itu kegiatan rohani. Kegiatannya. Oh, nanti aku ada kelompok sel. Aku akan nyanyi dah. Gitu. Oh, itu kegiatan rohani. Loh. Kegiatan sepanjang hari kita adalah orang katakan kegiatan jasmani. Sama kok. Karena sekarang kita adalah manusia rohani juga. Jadi apa yang kita kerjakan adalah Tuhan berkata action. Roh Allah ada di dalam kita. Kita bekerja turut bersama-sama dengan Allah. Tuhan tolong. Aku masak Tuhan. Tuhan tolong. Gitu. Tuhan tolong. Aku gimana enak nggak ini? Aduh. Sambil kita bingung dalam jiwa kita. Enak nggak? Sudah pas nggak? Kita galau, kita panik, kita amburadul apa semuanya. Sampai ketika makanannya selesai. Ini disuka nggak? Mau nggak? Gini apa semuanya? Sampai mereka coba. Mereka makan terus, kita enteni saudara. Kita nungguin. Selesai, habis juga. Waktu selesai, habis kita ambil piringnya, kita cuci. Dan kita berkata, puji Tuhan, habis juga. Oh, selesai juga apa semuanya. Gitu. Lalu ketika ada yang tidak dimakan, ada yang sisa. Kenapa nggak dimakan? Ada pertanyaan demi pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang kalau dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ngamuk. Ini makanan disisa-sisa. Ini makanan dibuang-buang. Ini dan ini dan ini dan ini. Gitu. Nggak tahu ya kamu betapa mahalnya lah. Dan semuanya. Sekarang kita berubah. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Kita ngobrol sama Tuhan. Kita berdoa. Dulu Tuhan itu jauh. Ya Tuhan, berkahilah makananku. Semoga. Apa jalan keluarnya? Tuhan, aku nggak tahu. Kita jalani hidup sendiri. Nah, sekarang Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini ya? Dan tiba-tiba ada yang nyaut di pikiran kita. Ada yang tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tiba-tiba Tuhan bekerja. Kita nonton di aplikasi, tiba-tiba ada yang lewat. Orang masak ini. Oh iya, enak ya. Oh iya, ini ya. Itu yang kita jalani setiap hari. Sampai mewujudkan kerajaan Tuhan datang dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah,
Dari mana kita mulai? Ya kita melakukan kegiatan yang sama. Tapi bukan dua dunia. Bukan dunia rohani dan dunia jasmani. Kita jalani hidup jasmani dan rohani tidak ada. Loh enggak. Kita hidup ini sama. Aku itu sama. Roh Allah itu dalam diriku. Dan aku mengerjakan. Sama. Karena Allah tidak di luar. Itu perjanjian lama. Allah di dalam hidupku. Roh Kudus dalam hidupku. Ini perjanjian baru. Kenapa bisa? Karena aku anak Allah. Kenapa bisa? Karena ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kehendak Tuhan bukan bilang begini. Oh, nabi-nabi adalah garam dunia. Oh, orang Lewi adalah terang dunia. Kamu biasa. Masuk perjanjian baru. Loh, saudara dan saya adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah garam dunia. Oh, kita kembali konsep kita. Saya mau jadi terang. Hari Minggu saya akan menjadi penyambut tamu. Itu kegiatan rohani. Tetapi kita jalani. Ketemu dengan customer. Setelah ini kita jadi afiliator. Lalu kita buka ini kita. Lalu kemudian kita mulai jualan live. Loh, itu adalah kegiatan jasmani dan rohani bagi saudara yang anak-anak Tuhan. Di mana saudara sambil saudara ngomong, Tuhan tolong, tadi saya lupa makeup. Tapi sudah kelanjur online. Ada filter. Mau ada filter. Kita pencet-pencet filter, ternyata nggak on-on. Gitu. Loh, saudara berdoa dalam hati saudara. Karena saudara nggak sendiri. Jadi setiap hari saudara jalani hidup, Tuhan berkata, action. Kerjakan. Jadi terang. Jadi di dalam dunia ini, kalau kita di dalam dunia ini, kita berharap semuanya memulai hari dengan perfect. Di mana kita bangun hatinya enak. Kita mandi air panas rasanya segar. Kita pergi ke kafe memulai pagi, makan pagi di kafe. Lalu kemudian setelah itu hidup kopi. Cium baunya, sudah moodnya enak. Ini waktu kita melangkah hari itu perfect. Wah, maka kita akan sukses perfect. Itu dunia sinetron. Gitu. Tunggu sampai si jahatnya muncul baru tidak perfect. Loh, nggak ada. Hidup itu tidak ada perfect. Makanya terjadi dalam dunia itu, kita uring-uringan terus. Kita gelisah terus, kita khawatir terus. Karena ternyata dunia nggak perfect. Kopinya ternyata tokonya belum buka. Kita mau transfer ternyata mesinnya mati. Dan ruwet gitu. Dari pagi ruwet sampai malam ruwet. Sampai kita tidur pun mimpi-mimpi keruwetan hidup. Loh, saudara anak Tuhan sekarang berbeda. Jadi kita jalani, dunianya tetap ruwet. Kita live streaming tetap ruwet. Ini tidak perfect, itu tidak perfect, ini semuanya. Lalu taruh dalam hati saudara. Saudara nggak sendirian. Firman Tuhan berkata, hey, kita agennya Tuhan. Tuhan berkata, action dulu aja. Jangan tunggu semuanya perfect baru action. Lakukan aja. Tapi Tuhan, ininya tidak baik. Ininya belum baik. Saya belum cantik. Saya belum ganteng. Mukaku kok masih lusuh. Kok aku makin tua. Kok nggak laku. Saya nonton pertemuan kreator. Dan saya ketemu orang dalam kreator itu tidak cuantik-cuantik, guanteng-guanteng. Banyak sekali mereka yang oversize. Banyak sekali mereka rambut putih. Banyak sekali mereka mukanya tidak yang Putri Indonesia atau Miss Universe. Karena yang jadi Miss Universe cuma satu. Dan satu orang 1 kali 1 tahun. Sisanya tereliminasi. Itu aja tereliminasi. Dan saya ketemu dengan, hey, mereka ini orang pada umumnya. Tapi disenangi loh. Kenapa? Orang berkata vibe-nya sih. Wah, waktu dengar ibu ini, meskipun biasa saja penampilannya, tapi enak loh.
Saudara, saya ngomong kepada saudara. Itu ada ilmunya, namanya ada karisma, ada ilmu komunikasi. Tapi saudara dan saya mungkin tidak demikian. Dan saudara dan saya mesti menghadapi hidup. Mesti tetap jualan live streaming. Dan tidak perfect. Dan tidak punya five. Tapi waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara anak Tuhan, dan saudara sudah duduk dan live. Dan Tuhan berkata sekarang, action. Taruh dalam hidup saudara. Saya caranya Tuhan. Saya agennya Tuhan. Tuhan beri damai. Tuhan beracara. Saya ini yang terbatas loh. Saya ini yang terbatas loh. Saya ini yang gak bisa apa-apa loh. Saya ini yang tidak menarik loh. Tapi Tuhan tolong. Nah, ini dikatakan Allah turut bekerja bersama saudara, tidak di luar saudara, di dalam hidup saudara. Sehingga dikatakan saudara yang percaya dalam perjanjian baru ini, saudara agennya Tuhan. Perjanjian lama cuma Nabi Musa. Perjanjian lama cuma imam-imam. Perjanjian baru, saudara dan saya. Semuanya caranya Tuhan Yesus. Saudara dan saya. Semuanya terang dunia. Saudara dan saya yang akan mewujudkan kehendak Tuhan di sorga. Datang di dalam dunia. Amin. Ini cukup menjawab. Iya, iya. Ya. Baik. Pak James, dari apa yang disampaikan Bapak tadi, mungkin bisa disimpulkan dengan beberapa kalimat dan silakan tutup dalam doa. Iya. Jadi hari ini kita masuk level berikutnya. Dari doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, itu Matius pasal 6. Sudah Tuhan Yesus naik ke sorga, Matius pasal 28, Tuhan Yesus berkata, pergi. Saudara diutus kembali ke dalam dunia. Saudara ada di dalam dunia. Bukan cuma berdoa, minta Tuhan wujudkan. Tetapi saudara adalah alatnya Tuhan untuk mewujudkan. Mulai dari dalam hidup saudara sendiri, sampai apa yang saudara kerjakan setiap hari, sebentar. Saudara adalah alatnya Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Ayo kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu. Engkau melihat kami Tuhan, manusia yang fana. Kami ini yang orang biasa, tidak diperhitungkan oleh dunia. Tetapi kami adalah alat-Mu Tuhan. Karena itu hamba berdoa, Bapa di sorga, pakai setiap anak-anak-Mu. Menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Pakai hidup mereka. Mari Allah Roh Kudus, Engkau dengan kuasa-Mu, pakai hidup mereka. Curahkan damai sejahtera dalam hati mereka. Curahkan sukacita dalam pikiran mereka. Sehingga hidup mereka menjadi dampak. Dampak untuk anak-anak, tetangga, mertua, suami, istri. Orang-orang yang di sekitar mereka. Hamba berdoa, Engkau bekerja Tuhan. Seperti aliran-aliran air hidup dan mengalir dalam hati mereka. Engkau bekerja Tuhan. Mengalir meluap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sehingga kehendak-Mu terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Sepanjang kami menjalani hari ini, mari Bapa, sampai ketika kami penghujung hari beristirahat, kami bisa mengucap syukur karena ada rencana Tuhan yang terjadi. Kami menjadi garam, kami menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan memberkati. sahabat terkasih, yuk mulai action dengan kegiatan kita hari ini. Tetapi sesuatu yang berbeda. Karena kita mengizinkan Roh Kudus yang bekerja lewat hidup kita. Amin. Sampai jumpa di santapan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.